Keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin, terus menyita perhatian publik. Polisi masih berupaya mendalami apa kegunaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif ini. Benarkah merupakan sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, seperti yang disampaikan keluarga terbit rencana perangin-angin? Atau kerangkeng ini menjadi arena perbudakan modern, sebagaimana dituduhkan para aktivis pegiat kemanusiaan? Penemuan kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif ini bermula saat polisi membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah terbit rencana perangin-angin yang menjadi tersangka korupsi. Selain kerangkeng manusia, di tanah ini juga ada rumah megah Bupati Langkat nonaktif. Di bagian belakang terhampar luas perkebunan kelapa sawit milik keluarga. Atas dasar inilah awalnya banyak orang berspekulasi bahwa kerangkeng yang ada di tanah tersebut diperuntukkan bagi pekerja sawit di lahan milik Bupati Langkat nonaktif. Namun, benarkah demikian? Untuk menemukan jawaban, tim fakta bergerak menyambangi kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Saat ini saya sudah berada di dalam pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin yang perangin-angin. kalau melihat dari sisi atas, tepat di ujung sana ini ada garis polisi yang terbentang. Ini artinya proses penyelidikan masih berlangsung. Itu merupakan lokasi atau tempat kerangkeng manusia yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif. Kita akan coba langsung menuju ke bawah. Beginilah kondisi kerangkeng manusia yang menghebohkan itu. Kondisinya tak terurus berdasarkan informasi yang terhimpun. Kerangkeng yang terdiri dari 3 ruang sel mirip tahanan ini berukuran 6 x 6 meter persegi. Ruang-ruang sempit ini pernah dihuni hingga 30 orang. Umumnya para penghuni adalah para pecandu narkotika yang meminta untuk disembuhkan. Nah, tempat saya berdiri saat ini, di samping kanan kiri saya, ini merupakan pohon sawit yang lokasinya juga masih ada di dalam pekarangan rumah milik dari Bupati Langkat nonaktif. Nah, itu tepat di depan sana. Ini merupakan jeruji besi atau kerangkeng manusia yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ada di belakang saya saat ini merupakan 2 jeruji besi atau 2 kerangkeng manusia dalam tanda kutip yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kalau bisa saya gambarkan, ini saya katakan kemungkinan ini adalah dapur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana ada rak-rak piring, kemudian juga ada peralatan dapur lain seperti panci dan lain sebagainya. Ada kulkas. Kemudian kalau kita bergeser ke bagian sini yang di sebelah kanan, tepat di depannya tertuliskan pengumuman waktu bertamu hari Minggu dan hari besar. Kemudian juga ada beberapa tikar yang terdapat di depan jeruji besi ini. Kemudian di dalamnya kalau saya melihat dari luar, ini hanya terlihat ada 2 seperti dipan ya, 2 dipan atau tempat tidur. Tapi alasnya ini seperti kayu kalau saya lihat dari luar. Kemudian juga ada bantal, guling, selimut, beberapa perlengkapan tidur lainnya. Ada beberapa box,
masih ada juga ya seperti sarung, perlengkapan makan, banyak sekali masih lengkap di sana. Kalau saya melihat dari luar ada dispenser juga. Kalau kita bergeser lagi, ini tepat di sebelahnya. Jadi ada dua ya, satu yang di sini, satu lagi yang di sini. Hampir sama. Kurang lebih ukurannya kalau saya bisa gambarkan sekitar 6 kali 6 meter persegi ya pemirsa ya. Saya akan coba. Nah ini di bagian depan ini juga masih banyak sekali ya, ada pakaian, kemudian juga beberapa perlengkapan mandi lainnya. Ini informasi yang kami dapatkan dari beberapa pihak mengatakan bahwa di tempat ini ada lebih dari 48 orang yang tinggal, tapi belum dapat dipastikan satu kerangkeng manusia atau jeruji besi ini diisi oleh berapa orang. Karena kalau kita bicara mengenai dua kerangkeng manusia atau jeruji besi ini, ada dua narasi yang kemudian muncul berkaitan dengan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan tempat untuk rehabilitasi bagi para pengguna narkotika, tidak ada unsur penganiayaan, perbudakan dan lain sebagainya, tapi narasi lain pun juga muncul. Ada dugaan bahwa ini sebagai tempat untuk perbudakan modern, ada penganiayaan, dugaan penganiayaan dan lain sebagainya. Mana yang betul nanti kita akan coba temukan faktanya. Namun, begitu ada beberapa orang yang meninggal dunia saat berada dalam kerangkeng ini. Diketahui untuk menjadi penghuni kerangkeng ini tidak dipungut bayaran sama sekali, meski keluarga penghuninya diantar oleh keluarga masing-masing dengan tujuan mendapat rehabilitasi dan sembuh dari kecanduan narkotika. Pemirsa, inilah suasana di dalam pekarangan rumah pribadi milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Kalau di sebelah kiri saya itu merupakan rumah pribadi milik Bupati Langkat nonaktif. Sementara di tempat saya berdiri saat ini, sebelah kanan bahkan juga di belakang Anda bisa lihat ini merupakan perkebunan sawit. Nah, kita akan coba menggali lebih dalam mengenai rumah dari Bupati Langkat nonaktif, termasuk juga keberadaan dari dua kerangkeng manusia dalam tanda kutip. Sudah bersama saya saat ini ada juru bicara Bupati Langkat nonaktif, Bang Mangapul Silalahi. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke Bang, langsung saja, ini berarti betul ya Bang ya? Merupakan bagian dari pekarangan rumah Bupati Langkat nonaktif? Iya, ada rumah pribadi, ada tempat yang disebut tempat panti ini, terus kemudian areal perkebunan. Kalau perkebunan ini milik ibunya, dimiliki ibunya, tapi ini satu area kurang lebih ada 2 hektar. 2 hektar total semuanya total ini? Semua. Luasnya ya Bang luasnya, ya? Luasnya. Oke, Bang kita boleh Bang ke sana Bang? Oke. Ini sudah di garis polisi ya Bang ya? Sudah di polis lain. Artinya proses penyelidikan sedang berjalan sampai saat ini, betul. pemirsa. Nah ini sejak kapan Bang polis lain ada di sini? Sepanjang yang kami tahu ini 4 atau 5 hari berselang pasca tertangkap kejadian kemarin tanggal 14. Tanggal 14? Enggak, kan kejadian tanggal 18 Okay. kan. Tanggal 18, kemudian dalam penelusuran KPK menemukan di tempat. Setelah itu informasinya Kapolda datang dan beberapa orang. Kemudian terakhir 2 hari sebelum saya meninggalkan tempat ini sudah ada. Nah, jadi ini adalah 2 jeruji besi. Saya bisa bilang jeruji besi ya Bang ya? Karena mirip sekali Bang dengan tempat tahanan. Ini betul ya? Betul. Ini betul. Sebentar Bang, saya ingin tanya dulu. Kenapa harus ada jeruji besi ini Bang? Secara pemikiran sih mungkin saja ya disamakan dengan tempat semacam sel. Karena ini kan yang ditempatkan di sini kan orang yang menyalahgunakan narkoba. Jadi kalau boleh saya sampaikan, beri informasi, tempat ini keberadaannya sudah sejak 10 tahun yang lalu. Pada perjalanannya apakah hanya untuk penyalahgunaan narkotika saja atau hal yang lain Bang? Seiring perjalanannya, ada beberapa orang tua yang resah karena anak-anaknya menggunakan narkoba, mengajukan agar ditempatkan di tempat sini. Di sini ada berapa orang sih Bang yang kemudian tinggal di sini? Terakhir itu dari terakhir itu sekitar 40-an, tapi sebelumnya sudah banyak. Dari rentang waktu 10 tahun itu sudah banyak. Nah itu kalau 40 orang berarti gimana itu satu tempat? Penuh lah ya. Ya bisa dibayangkan itu sangat penuh ya Bang ya. Betul. Mereka ini kegiatannya ngapain aja Bang di sini? Pagi olahraga, makan sarapan, udah bekerja di kebun. Bekerja di kebun. Di mana Bang? Di sini belakang sini? Di sini seputaran ini. Jadi di sini tidak berbayar sama sekali? Tidak.
Sama sekali gratis. Nggak ada berbayar. Makan, minum. Makan disiapkan dari sini. Kehidupan sehari-harinya Kehidupan ditanggung semuanya? iya, normal. Saya mau sampaikan satu hal begini. Dia menyatakan perang terhadap narkoba. Dia nggak mau generasi Langkat ini jadi korban penyalahgunaan narkotika. Oke, ada penyuluhan terkait dengan narkotika dan lain sebagainya tidak Bang di sini?